Di video kali ini kita akan membahas mengenai energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar mengenai apa itu energi dan bentuk-bentuknya. Nah, pada intinya energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan usaha, atau bisa juga diartikan dengan kemampuan untuk melakukan sesuatu sehingga benda tersebut mengalami perubahan, entah itu perubahan arah ataupun perubahan bentuk. Nah, di sini kita akan membahas 3 bentuk energi ya. Nah, yaitu energi mekanik, potensial, dan kinetik. Nah, apa sih gitu bedanya dari ketiga energi tersebut? Nah, jadi begini. Untuk energi mekanik itu memiliki definisi, yaitu energi merupakan hasil penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik, dan singkatnya ditulis dengan bentuk EP ditambah EK. Kemudian ada pula energi potensial atau disingkat EP, merupakan energi yang tersimpan oleh suatu benda terhadap kedudukannya. Nah, maksudnya itu apa? Nah, di sini kita lihat nih, potensial berasal dari kata potensi, di mana potensi memiliki arti tersimpan, atau dia itu masih belum terlihat bentuknya dari luar gitu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan energi kinetik atau disingkat EK, yang merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda pada saat bergerak. Nah, jadi energi potensial dan energi kinetik ini bisa dikatakan bentuk energi yang saling bertolak belakang, di mana energi potensial itu umumnya tidak terlihat gitu, karena energi ini hanya dapat kita lihat ketika benda tersebut diam. Sedangkan energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda tersebut ketika bergerak, entah itu dia jatuh dari atas ke bawah ataupun ketika kita berikan gaya, seperti itu. Nah, adapun untuk mencari energi mekanik, potensial, dan kinetik ini ada dirumuskan seperti berikut, di mana energi potensial itu dirumuskan dengan EP sama dengan mGh, yang artinya besarnya energi potensial itu merupakan hasil kali antara massa benda dikalikan dengan percepatan gravitasi atau gaya gravitasi bumi dikalikan dengan ketinggian benda tersebut. Entah itu berada di ketinggian berapa meter atau kilometer, itu kita masih belum tahu. Sehingga energi potensial ini dipengaruhi oleh massa benda, gaya gravitasi bumi, dan ketinggian benda. Seperti itu. Nah, kemudian ada pula energi kinetik dengan rumus setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat, yang artinya besar energi kinetik itu sama dengan hasil perkalian setengah dari massa benda dikalikan dengan kuadrat dari kecepatan benda tersebut. Seperti itu. Sehingga yang mempengaruhi energi kinetik di sini adalah massa benda dan kecepatan gerak benda. Dan yang terakhir adalah energi mekanik, yang merupakan hasil penjumlahan energi potensial dan kinetik, di mana rumusnya itu agak lebih panjang, yaitu EM sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasi dikalikan ketinggian ditambah setengah dari massa dikali kecepatan benda dikuadratkan. Jadi seperti itu. Nah, lebih bagus akan menjelaskan kasus nyata gitu, bentuk nyata dari energi potensial dan kinetik ini apaan sih gitu. Kan kita udah tahu nih rumusnya seperti ini. Kemudian di kehidupan kita sehari-hari itu bagaimana gitu membedakannya. Terus cara kita mengetahui benda tersebut punya energi potensial yang besar tuh gimana, kemudian kinetik yang besar tuh gimana. Nah, nanti akan kita bahas setelah ini ya. Berikutnya kita akan menjelaskan gitu ya, contoh di kehidupan sehari-hari mengenai mana gitu yang termasuk energi potensial dan mana energi kinetik. Nah, di sini lebih bagus mengambil contoh berupa pada saat kita ya melempar sebuah benda, melempar benda ke atas dan kemudian benda tersebut jatuh ke bawah. Nah, jadi begini, ketika kita memegang benda gitu ya, entah itu batu atau apapun itu, maka benda tersebut memiliki energi potensial yang paling besar atau maksimal.
namun dia tidak memiliki energi kinetik. Kenapa? Ya karena sesuai dengan namanya, energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki pada saat benda tersebut bergerak. Nah, karena benda itu diam atau kita pegang, maka dia tidak memiliki energi kinetik, sehingga dia nilainya 0. Nah, ketika benda tersebut kita lemparkan ke atas, maka energi potensialnya ini akan berkurang ya. Berkurang, dan energi kinetiknya yang akan bertambah. Seperti itu. Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah benda tersebut akan terus bergerak ke atas, ataukah nanti akan bergerak ke bawah? Nah, tentu saja benda tersebut akan bergerak ke bawah lama-lama. Nah, kenapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa bumi kita ini memiliki gaya tarik ke bawah atau gaya gravitasi bumi. Sehingga setinggi apapun benda yang kita lempar, lama-lama pasti akan jatuh ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Coba kalian mungkin pernah melempar sesuatu gitu, mungkin melempar topi atau mungkin melempar batu. Coba kalian amati gitu. Ketika kalian melempar benda tersebut ke atas, pasti benda tersebut akan mengalami perlambatan gitu kan. Yang semula kita lempar kenceng, kemudian lama-lama dia akan melambat, dan pada suatu titik benda tersebut akan diam, baru kemudian dia terjatuh dan terpelanting entah kemana. Nah, oleh karena itu, ketika benda tersebut mulai mengalami perlambatan, maka di saat itulah energi kinetiknya mulai berkurang kembali dan energi potensialnya bertambah. Sehingga kondisi benda pada saat dia diam di atas adalah potensialnya maksimum atau paling besar dan kinetiknya bernilai 0. Nah, lanjut lagi. Ketika benda tersebut diam dan mulai bergerak jatuh ke bawah, maka energi kinetiknya kembali membesar dan potensialnya berkurang. Nah, energi kinetik ini semakin bertambah besar nilainya hingga maksimum ketika benda tersebut jatuh tepat mengenai tanah dan terpelanting. Nah, ketika benda tersebut jatuh ke tanah dan terpelanting kemana, dia memiliki energi kinetik maksimum dan potensialnya 0. Dan ketika benda tersebut setelah dia terpelanting atau mental dan kemudian diam, maka dia kembali lagi ke kondisi bahwa energi potensialnya maksimum dan energi kinetiknya 0. Nah, sehingga di sini dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa energi potensial benda itu akan bernilai besar ketika benda tersebut diam, dan akan bernilai besar juga ketika benda tersebut berada pada ketinggian tertentu. Nah, ketika benda tersebut ada di tanah, maka dia energi potensialnya juga akan bernilai 0. Kenapa? Karena dia diam, tidak mengalami perubahan ketinggian. Namun ketika benda tersebut digerakkan ke atas, dilempar ke atas, atau mungkin dia jatuh ke bawah, maka benda tersebut akan mengalami perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan inilah yang kita hitung sebagai energi kinetik. Seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah cara kita mengetahui, oh, energi potensial itu yang begini, oh, kinetik itu yang seperti ini. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan dari Beli Bagus kali ini mengenai energi potensial dan energi kinetik ini bisa membantu kalian. Nah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.